Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matun lil masakin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Para pendengar shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah Ramadan yang dapat kita laksanakan selama ini diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah yang makbul dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar shaimin shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini berfungsi untuk mengangkat pahala puasa kita sampai kehadirat Allah. Karena mana sebagaimana diterangkan dalam hadis, saumu ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kehadirat Allah kecuali setelah dikeluarkan zakat fitrahnya. Kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, mulai daripada puasa Ramadan, salat tarawih, buka bersama, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah Ramadan diterima di sisi Allah dan akan menjadi penebus daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan pula dengan sebabnya Allah akan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, untuk sampainya puasa Ramadan kehadirat Allah, maka haruslah dikeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, wa tajibu zakatul fitri bi idraki akhir juz'in min Ramadan ma'a awal juz'in min Syawalin ala man malaka ma yafdulu an qutihi wa qutiman tazamuhu nafaqatuhu lailatal aidi wa yaumahu wa andasti saubin lahu wa liman tazamuhu nafaqatuhu wa an maskanin wa khadimin yaliku bihi wa yataju ilaihi la andainin. Wajib zakat fitrah itu dengan sebab memperdapati akhir juzu, akhir bahagian daripada bulan Ramadan, serta menemui awal juzu daripada bulan Syawal. Ya, artinya orang yang wajib zakat fitrah itu dia sempat bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan menemui malam hari raya. Ya, atas siapa wajib zakat fitrah itu para pendengar? Itu atas orang, yakni umat Nabi Muhammad yang memiliki sesuatu yang lebih daripada makanannya dan makanan orang yang wajib ia nafkahi. Ya,
memiliki lebihan daripada makan, minum, dan pakaian yang ia pakai, ya, pada malam hari raya serta siangnya, serta lebih daripada pakaian untuk dirinya dan untuk orang yang wajib ia nafkahi pada malam dan siang hari raya. Ya. Jadi ibarat kita mau mengeluarkan zakat fitrah, yang wajib zakat fitrah itu orang yang hidup menemui akhir bulan Ramadan dan bertemu malam hari raya, serta memiliki kelebihan daripada makannya, minumnya, dan pakaiannya yang digunakan untuk malam hari raya dan siangnya. Demikian pula lebih daripada memberi makan, minum kepada orang yang dalam tanggungannya, dan lebih daripada nafkah untuk khadam atau pembantu yang diperlukannya. Tidak mesti harus lebih daripada bayar hutangnya. Nah, jadi ketika itu ia penuhi persyaratan itu, maka wajib ia mengeluarkan zakat fitrahnya. Untuk apa zakat fitrah? Pertama, untuk melangsungkan pahala puasa kita agar sampai ke hadirat Allah. Yang kedua, untuk membersihkan puasa kita yang mungkin selama dalam berpuasa ada tutur kata kita yang kurang terjaga, sehingga mengurangi nilai pahala puasa. Ada pandangan mata yang tidak terkontrol, sehingga bisa mengurangi nilai pahala puasa. Nah, zakat fitrah ini yang akan membersihkannya daripada kotoran-kotoran yang dapat mengurangi nilai kesempurnaan pahala puasa kita. Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah tuhratun lisaimi minal lagwi war rafas, sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perkataan maupun perbuatan yang kurang baik, ya, yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Wa tu'matun lil masakin, dan sekaligus sebagai bahan makanan, santunan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla salati fa zakatun maqbulah, maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, maka nilainya sama dengan zakat yang makbul. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia hanya seperti sedekah daripada sedekah-sedekah biasa. Nah, jadi kalau kita berzakat fitrah, mestinya kita perhatikan waktunya agar zakat kita itu makbul di sisi Allah. Zakat yang makbul ini dapat membersihkan puasa kita dan dapat menyampaikan pahala puasa sampai kehadirat Allah. Pun zakat yang makbul ini dapat merubah takdir yang mungkin kita dalam tahun itu catatan di sisi Allah bisa mendapat musibah, mendapat bala, baik menimpa kepada diri maupun keluarga maupun menimpa kepada harta dan usaha. Namun sebab kita berzakat, zakat kita ini makbul di hadapan Allah, maka catatan janji dari Allah yang mesti terjadi di alam nyata, namun berkat zakat fitrah tadi dihapus catatan celaka tadi di alam nyata, diganti bisa dalam mimpi saja. Jadi ini orang dalam catatan di sisi Allah akan dapat musibah besar, dapat celaka. Tapi berkat ia mengeluarkan zakat dan zakatnya makbul diterima di sisi Allah, maka bisa saja ditukar oleh Allah dengan mimpi. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, seperti di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seseorang di antara murid beliau yang dilihat oleh Tuan Syekh Abdul Qadir tercatat di Lauhul Mahfuz, dia akan berbuat zina dalam hidupnya sebanyak 100 kali.
Lalu Tuan Syed Abdul Qadir di malam itu berdoa kepada Allah, memohon apa yang akan terjadi kepada muridnya di alam nyata berbuat zina diganti, dihapus, dipindah ke dalam mimpi saja. Maka ceritanya si murid tadi pun bermimpi dia berbuat zina. Nah, pada subuh harinya dia gelisah hatinya, resah pikirannya untuk segera mendatangi Tuan Syed Abdul Qadir Jailani, menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya. Ketika orang ini berhadapan dengan Tuan Syed Abdul Qadir Jailani, belum lagi berbicara, sudah langsung disapa oleh Tuan Syed Abdul Qadir Jailani. Wahai Fulan, janganlah engkau dirisaukan dengan mimpimu malam tadi, karena aku berdoa kepada Allah agar apa yang terjadi di alam nyata nanti ditukar diganti dengan mimpi saja. Nah jadi zakat fitrah tadi kalau dikeluarkan sebelum salat Id maka nilainya sama dengan zakat yang makbul, dan kalau dikeluarkan zakat fitrah setelah Idul Fitri nilainya hanya sama seperti sedekah biasa. Ini kalau dikeluarkan sesudah salat Id nilainya hanya seperti sedekah biasa. Nah, dalam hal ini para ulama membagi hukum dan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Pertama, hukum mengeluarkan zakat fitrah yaitu harus atau mubah, boleh berzakat fitrah terhitung mulai awal malam Ramadan. Hidup pertama Ramadan kita keluarkan zakat fitrah, boleh. Yang kedua, waktu wajib hukumnya, yaitu ketika masuk malam hari raya. Maka itu orang yang hidup menemui akhir Ramadan dan sempat menikmati malam hari raya, dia wajib zakat fitrah. Tapi bagi orang yang lahir malam hari raya, tidak wajib zakat fitrah. Yang ketiga, sunat atau afdal. Hukum mengeluarkan zakat fitrah afdal, artinya paling besar nilai pahalanya, yaitu ba'das subahi yaumal aidi, sesudah salat subuh di hari raya sebelum pelaksanaan salat Id. Itu afdal, paling besar nilai pahalanya. Yang keempat, makruh hukum mengeluarkan zakat fitrah sesudah salat Idul Fitri. Habis sudah sembahyang hari raya, ba'da zuhur hanya baru mengantar zakat fitrah. Nah itu makruh hukumnya. Yang kelima, hukum mengeluarkan zakat fitrah haram. Itu sesudah hari raya. Hari kedua hari raya baru mengantar fitrah. Seminggu setelah hari raya baru mengantar fitrah. Ditanya orang, Pak, kemana sembian? Oh, aku mau mengantar fitrah udah sebulan. Kok ini sudah lewat hari raya? Ya biarlah agar tidak ada saingan. Haram hukumnya bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id, lalu ditunda-tundanya bersengaja sampai keluar daripada hari rayanya, maka haram hukumnya, ya. Nah lalu mengeluarkan zakat fitrah ini kita ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemana? Diserahkan kemana? Ya, kepada orang yang mustahik menerima zakat, yaitu golongan yang 8 yang ada dalam Al-Quran. Baik itu kita antar kepada fakir, miskin, kita berikan zakat fitrah, atau kepada amil, atau kepada mu'allaf, atau kepada gharim, ya, orang yang berhutang, atau kepada ibnu sabil, ya, atau kepada sabilillah, kita berikan zakat fitrah. Walhasil zakat fitrah memberikannya sama seperti zakat harta, yaitu kepada orang yang mustahikin, orang berhak menerima zakat. Nah inilah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.